Halo para pendengar dimanapun kalian berada, balik lagi di channel Gary Christopher. Oke, dalam video kali ini kita akan kembali membahas tentang light novel Kage no Jitsurukusa volume 6 lagi. Dalam part sebelumnya kita sudah mengetahui kalau Jack the Ripper baru saja membunuh ketiga anggota 13 Night Sword lagi teman-teman. Korban kali ini adalah Viscount Shinobi, Count Oyano, dan Marquis the Jet. Dalam part kali ini, panel cerita pun berpindah keesokan harinya setelah kejadian tersebut. Di pagi hari itu, Gray dan para kesatria Midgar lainnya pun sedang menyelidiki villa keluarga Hope. Saat itu Christina pun menceritakan segalanya kepada Kapten Gray. Dia menceritakan kalau Viscount Shinobi, Count Oyano, dan Marquis the Jet datang ke villa keluarga Hope untuk menghabisi Christina dan Kanade. Tapi pada malam itu sayangnya mereka dihabisi duluan oleh Jack the Ripper yang datang ke sini. Nah, dari pengakuan di atas, kalian tahu kan, di sini Christina dan Kanade lah yang menjadi korbannya. Namun nampaknya kesaksian seperti itu nggak dipercaya oleh Kapten Gray. Dia berkata, kalau kenapa Jack the Ripper hanya membunuh ketiga anggota 13 Night Sword itu dan para anak buahnya saja, sedangkan dia tidak membunuh Christina dan juga Kanade. Jadi tidak apa-apa kan bagi dirinya untuk mengatakan kalau Jack the Ripper adalah pembunuh bayaran yang disewa oleh keluarga Hope. Tentu, Christina pun langsung menyangkal hal itu. Dia berkata nih kalau tidak pernah kepikiran untuk menyewa pembunuh bayaran seperti itu. Lagi pula sekarang ini, dirinya lah yang jadi korban. Tapi kenapa? Dia itu yang dituduh sekarang. Mendengarkan hal itu, Gray pun berkata lagi kalau memang belakangan ini, di kalangan masyarakat Midgar terdapat ketakutan yang luar biasa terhadap Jack the Ripper. Sekarang ini masyarakat jadi takut beraktivitas terutama di malam hari. Mereka lebih cepat menutup toko dan jalanan menjadi sangat sepi saat malam hari. Ya, itu adalah dampak yang ditimbulkan dari keberadaan Jack the Ripper. Dan sejujurnya masyarakat juga sudah mencurigai keluarga Hope sebagai dalang dari Jack the Ripper. Tentu dengan adanya tuntutan dari masyarakat, Ordo Kesatria pun mau tidak mau harus menyelidiki keluarga Hope. Jadi dia pun mohon maklum kepada Christina, karena mereka juga nggak mau kehilangan pekerjaan mereka. Di sini nampaknya Gray juga akan meminta keterangan dari Sid Kageno dan Kanade. Setelah mengatakan hal tadi, Gray pun pergi dari sana. Tentu Christina pun cukup down dengan semua pernyataan dari Gray. Kalau begini terus maka keluarga Hope bisa dianggap sebagai penjahat. Melihat hal itu, Kanade pun mencoba menghibur Christina. Sementara itu, Sid pun mencoba berkata juga nih kepada Christina, kalau Jack the Ripper itu meninggalkan sebuah petunjuk rahasia kepada mereka loh. Di sini, Sid pun mencoba mengungkit puisi yang ditinggalkan oleh Jack the Ripper kepada Christina dan Kanade. Sid menerjemahkan kalau kalimat wahai pendekar pedang gelap artinya 13 Night Sword. Lalu kalimat hadapi semua orang jahat sampai mati berarti Jack the Ripper akan membunuh mereka. Kemudian kalimat aku selalu menghitung berarti dia selalu menghitung korbannya dalam 13 Night Sword. Selanjutnya kalimat kadang-kadang aku bermain seperti ini berarti dia cukup senang meninggalkan pesan seperti ini. Dan kalau jeli nih, maka setiap huruf awal kalimat tadi juga bisa dibaca secara horizontal teman-teman. Dan akan terbentuk nama White. Nah, White sendiri dikatakan merujuk kepada Count Ossock White, salah satu anggota 13 Night Sword yang tinggal di pinggir ibu kota Midgar. Yaps, itu adalah korban dari Jack the Ripper yang selanjutnya. Dan jika dilihat dari kartu yang digunakan oleh Jack the Ripper dalam menghabisi Count Oyano, maka Jack the Ripper akan kembali bergerak pada hari ke-10 bulan 10 musim dingin ini. Itu artinya dia akan menghabisi Count Ossock White besok. Nah, penjelasan panjang lebar dan cukup meyakinkan dari Sid itu langsung diterima oleh Christina dan Kanade. Dan lagi-lagi, tidak ada yang curiga sama babang Sid. Lalu nih nampaknya Christina itu akan memberitahu tentang penemuan dari Sid kepada Gray dan Ordo Kesatria yang lain tentunya. Karena bagaimanapun, yang dilakukan Jack the Ripper adalah pembunuhan, jadi dia tetap harus dihentikan. Panel cerita pun berpindah ke beberapa jam kemudian. Saat itu, sudah ada Alexia yang berkunjung ke villa keluarga Hope. Karena memang sesuai janji nih, Alexia akan menginap di villa keluarga Hope juga. Di sini Christina pun menceritakan segalanya kepada Alexia, termasuk juga ancaman yang disampaikan oleh Jack the Ripper kepada Count Ossock White. Nah, nampaknya Kapten Gray dan Kesatria juga akan mempertimbangkan perkataan dari Christina, maka dari itu mereka sudah mempersiapkan pasukan
untuk melindungi Count Osok White itu. Nah, rencananya juga nih kalau bisa, mereka akan menangkap Jack the Ripper juga. Setelah membicarakan hal tadi, topik pembicaraan mereka pun langsung beralih kepada diskusi Alexia dengan ayahnya, raja dari kerajaan Midgard. Yaps, nampaknya Alexia sudah curhat sama ayahnya mengenai masalah dari keluarga Hope dan juga 13 Night Sword, teman-teman. Dikatakan nih memang sang raja Midgard sendiri udah tahu tentang kebusukan dari 13 Night Sword. Dia juga sudah tahu kalau 13 Night Sword itu berada dalam naungan kultus Diabolos. Namun di sini sang raja Midgard nggak bisa berbuat apa-apa mengenai kultus Diabolos. Dikatakan memang sang raja tidak menjalin kerjasama apapun dengan kultus Diabolos. Tapi dia juga tidak mengecam tindakan dari kultus Diabolos yang merajalela di kerajaannya ini. Nah, dengan cara bersikap netral seperti itulah, katanya kerajaan Midgard bisa bertahan sampai sekarang. Tapi sejak kemunculan dari Shadow Garden sendiri, nampaknya kultus Diabolos itu sudah menekan Raja Midgard untuk gabung sama mereka. Karena nampaknya Shadow Garden dianggap sebagai ancaman besar bagi kultus Diabolos sendiri. Jadi mereka itu butuh Midgard juga untuk menjadi salah satu sekutu mereka. Sebagai salah satu contohnya juga nih, kerajaan Midgard sendiri diminta untuk mengirim beberapa pasukan miliknya agar bergabung bersama pasukan Kekaisaran Velgalta dalam menghancurkan kerajaan Oriana. Yaps, seperti yang kita tahu kan, kerajaan Oriana sendiri sudah dipimpin sama Ross sekarang ini. Dan diketahui juga kalau Ross itu katanya sudah menjadi bagian dari Shadow Garden. Maka dari itulah kultus Diabolos tidak akan membiarkan kerajaan Oriana berdiri dengan tenang. Dikatakan oleh sang raja juga sekarang ini, Iris sudah sangat dekat dengan kultus Diabolos. Dan tinggal Alexia sajalah yang masih belum mengambil tindakan. Di sini sang raja membebaskan Alexia untuk memilih nih, apakah dia mau berpihak kepada kultus Diabolos atau berpihak kepada Shadow Garden. Semua keputusan itu ada di tangan Alexia sendiri. Dia bisa memilih salah satu dari organisasi itu. Dan jika sekiranya Alexia memilih Shadow Garden, maka sang raja berharap kalau keturunannya itu masih akan bisa diteruskan melalui Alexia. Yaps, nampaknya di sini memang sang raja juga cukup percaya sama Shadow Garden sih daripada kultus Diabolos, teman-teman. Tentu Christina pun cukup terkejut dengan semua cerita dari Alexia. Dia tidak menyangka kalau sebenarnya petinggi dari kerajaan ini saja sudah tahu mengenai permasalahan seperti ini, tapi mereka tidak mengambil tindakan gitu. Namun di sini dia juga tidak menyalahkan Alexia sama sekali, karena memang dari cerita Alexia, sang raja juga memiliki alasan tertentu untuk tidak bertindak. Setelah itu topik pembicaraan mereka pun beralih lagi nih kepada Alexia yang ingin nginap di villa keluarga Hope. Dan karena itulah Christina pun ingin menyiapkan sebuah kamar yang layak bagi Alexia nih. Tapi dia tidak mau hal itu, karena memang Alexia sendiri ingin tidur di kamar yang sama dengan Sid dan Kanade. Ya, dari sini kita tahu kan kalau Alexia ingin satu kamar juga sama Pochi miliknya. Panel cerita pun berpindah ke kamar dari Kanade, Sid, dan Christina. Tepat saat Alexia masuk dalam kamar itu, Sid pun sangat terkejut dan bertanya, kenapa Alexia ada di sini? Nah, tanpa membalas perkataan dari Sid, Alexia pun langsung melempar koper baju milik Sid ke lantai dan langsung menguasai kasur dari Sid. Sedangkan Sid itu diminta tidur di lantai saja dengan sebuah selimut. Yaps, diam-diam, Alexia juga ingin tidur di kasur yang sudah ditidurin sama Sid juga. Nah, ketika melihat dirinya yang diminta tidur di lantai saja dengan selimut nih, membuat mata Sid menjadi seperti orang yang sudah mati. Di sini dia pun langsung berkata, apakah dia boleh pulang saja sekarang? Mendengarkan hal itu, Christina pun minta maaf kepada Sid nih. Dan berkata lagi kalau Sid pulang, maka ada kemungkinan si Sid ini bisa diserang sama 13 Night Sword. Jadi lebih baik di sini aja gitu. Mendengarkan hal itu, Sid pun berkata lagi, kalau mungkin akan lebih baik jika dirinya itu diserang sama mereka saja daripada tidur di lantai seperti ini. Setelah itu Alexia pun langsung berkata lagi nih, kalau mungkin saja besok mereka harus ikut menyelidiki kediaman dari Count White nih. Dan nampaknya ide itu disetujui oleh Kanade dan Christina. Tapi tentu walaupun Sid tidak setuju dengan ide Alexia itu tetap membawa Pochinya bersamanya. Panel cerita pun berpindah lagi keesokan harinya, teman-teman. Saat itu sudah banyak kesatria yang berkumpul di kediaman Count White. Mereka membuat barikade untuk melindungi kediamannya. Nah, ketika itu Alexia, Sid, Christina, dan Kanade juga sudah sampai di sana dan bersiap untuk masuk ke dalam barikade yang dibuat sama kesatria Midgard. Tapi saat di tengah itu, Sid pun merasakan sebuah aura yang tidak terduga nih.
Ternyata itu adalah aura dari Delta, teman-teman. Tentu, Sid pun langsung memberikan kode kepada Delta untuk tidak mendekat terlebih dahulu. Tapi nampaknya Delta itu nggak tahan buat ketemu sama bosnya deh. Jadi dia pun malah menerobos gitu aja dan datang di hadapan Sid. Padahal Sid itu masih bersama dengan Alexia, Christina, dan Kanade. Dan tentulah keberadaan dari Delta itu diketahui oleh Alexia, Christina, dan Kanade. Di sini bahkan Alexia pun sempat tanya apakah Sid kenal dengan Beastman itu. Mendengarkan pertanyaan dari Alexia, Sid pun langsung keringat dingin nih. Jadi dia pun langsung beralasan kalau ini adalah Beastman peliharaannya. Nah, Alexia pun sangat terkejut dengan perkataan dari Sid. Dan fakta kalau Sid sedang mengelus-ngelus kepala Beastman itu membuat Alexia agak cemburu, teman-teman. Jadi di sini dia pun malah memarahi Sid dan berkata nih, bukannya memelihara Beastman sebagai budak adalah tindakan yang dilarang di sini ya. Sid itu bisa saja dipenjara karena tindakannya ini. Tentu, Delta pun gak terima dong kalau tuannya dihina gitu. Jadi di sini Delta pun sempat ngamuk dan menyebut Alexia sebagai kroco. Dan karena hal itulah hampir nih terjadi perkelahian di antara keduanya, teman-teman. Untung saja Sid bisa meredam kemarahan dari Delta dengan mengelus kepalanya secara terus-menerus. Di sini Sid juga terkejut nih sama Alexia. Kalau bukankah Alexia setidaknya bisa merasakan aura sihir yang meluap-luap dari Delta gitu. Kalau dirinya memang bisa merasakan hal itu, seharusnya dia tidak mencari gara-gara dengan Delta. Karena saja nih kalau Delta beneran ngamuk, maka Alexia bisa saja mental jauh saat terkena sentilan kecil dari Delta. Nah, di sini Sid juga langsung membawa Delta pergi ke pojokan gang sebentar nih untuk berbicara dengan dirinya. Dan ketika sudah sampai di pojokan gang, Sid pun tanya kenapa Delta itu mencarinya sampai menunjukkan diri di hadapan orang yang bersamanya gitu. Bukannya dia sudah tahu dan udah ada peraturan kalau anggota Shadow Garden gak boleh mendekati Sid saat bersama dengan orang lain. Namun nampaknya Delta nggak tahu soal aturan tersebut, teman-teman. Jadi di sini Sid pun tidak mempermasalahkannya. Dan nampaknya juga di sini Delta ingin ketemu sama Sid itu karena kangen sama Sid. Dan alasan keduanya adalah di Midgar ini katanya dia mau mencari kucing liar, teman-teman. Tentu Sid pun agak bingung nih ketika Delta menyebutkan kucing liar. Tapi tak lama kemudian dia pun sadar kalau yang dimaksud kucing liar sama Delta itu adalah Zeta, teman-teman. Delta berkata kalau Alpha lah yang memintanya untuk mencari Zeta. Yaps, di sini nampaknya Alpha sudah mulai bergerak untuk mencari Zeta nih. Mungkin saja sebagian besar dari rencana Zeta itu diketahui sama Alpha, teman-teman. Maka dari itulah dia meminta Delta mencarinya dan membawanya ke hadapan Alpha gitu. Nah, ketika pembicaraan itu sedang berlangsung juga, nampaknya ada Beastman lain yang mendekati mereka. Dan ternyata nih, Beastman itu adalah salah satu anak buah dari Delta, teman-teman. Dikatakan Beastman itu bernama Pi. Tentu, setelah mendengarkan hal itu, Sid pun jadi terkejut. Dia pun sempat menepuk jidatnya dan berkata, apakah sebentar lagi dunia itu akan kiamat ya? Karena memang Delta yang sangat ceroboh ini punya anak buah juga. Tapi ini ternyata, teman-teman, Pi sendiri lebih ceroboh dan lebih bodoh daripada Delta. Di sini dia itu mau-mau aja diminta Delta buat berpose seperti ini untuk menyambut tuan mereka gitu. Yaps, itu adalah hal yang kurang wajar sih, bahkan Sid juga sendiri hanya bisa melihatnya dengan tatapan yang datar. Melihat hal itu, Pi pun hampir menangis dan berkata apakah tuan Sid tidak menyukainya. Nah, takut kalau anak buahnya nggak berkenan di hadapan tuan mereka, di sini Delta pun sempat membela Pi dengan berkata kalau Pi itu memang bodoh, tapi dia cukup kuat dan terampil dengan penciumannya. Bahkan Delta sendiri mengakui kalau penciuman Pi itu lebih tajam daripada dirinya. Tentu Sid pun cukup terkejut dengan hal itu. Tapi saat mereka ingin membicarakannya lebih lanjut nih, tiba-tiba aja Alexia pun datang mendekati mereka. Dan maka dari itulah Sid pun memberikan kode melalui kedipan matanya agar Pi dan Delta bisa pergi dulu dari sini. Jadi di sini Alexia tidak mengetahui lebih lanjut mengenai Delta ataupun Pi, teman-teman. Nah, setelah mereka pergi nih, Sid pun kembali kepada Alexia, Christina, dan Kanade untuk melanjutkan perjalanan mereka ke kediaman dari Count White. Panel cerita pun berpindah ke dalam kediaman Count White. Saat itu pelayan dari Count White pun menyampaikan pesan kepada Count White kalau nampaknya Putri Alexia sudah ada di depan mansion mereka. Dan dia menunggu Count White untuk keluar dari mansionnya sebentar untuk memberikan penyambutan nih. Namun di sini gregetnya Count White itu nggak mau keluar untuk sekedar menyapa Alexia saja. Karena bagi dirinya Alexia itu masih belum punya power di kerajaan ini, teman-teman, walaupun dia itu seorang putri gitu. Maka dari itu, dia bisa saja mengabaikannya.
Sekarang yang terpenting bagi dirinya adalah mempersiapkan seluruh senjata untuk mengalahkan Jack the Ripper. Dia berkata kalau mansionnya ini akan menjadi kuburan bagi Jack the Ripper. Karena memang dalam mansionnya ini Count White sendiri memiliki sebuah penghalang sihir yang katanya berasal dari teknologi kuno peradaban elf. Lalu dia juga punya pedang dari Beastman Kelinci yang katanya sangat kuat. Dia mungkin akan memakai pedang itu jika berhadapan langsung dengan Jack the Ripper, teman-teman. Sementara itu nampaknya Alexia, Christina, dan Kanade sedang menyusuri ruangan bawah tanah milik Count White nih. Ya, karena kedatangan Alexia itu nggak diladeni sama Count White, akhirnya Sid pun menyarankan mereka untuk masuk ke dalam ruang bawah tanah dari Count White saja, tapi Sid itu memilih untuk tetap berada di luar bersama para kesatria. Nah, tentu hal itu jadi pertanyaan di benak Christina. Sebenarnya siapakah Sid ini? Kenapa dia tahu hampir segalanya dari permasalahan kasus ini? Di sini nampaknya Christina mulai curiga dengan identitas dari Sid sendiri nih. Namun saat itu perjalanan mereka juga harus terhenti sejenak karena ternyata nih jalan menuju ruangan bawah tanah Count White itu nyambung kepada ruangan pertarungan. Mereka sudah pernah dengar kabar kalau para 13 Night Sword itu biasanya mengadu para anak buah untuk bertanding satu sama lain di suatu tempat. Namun gak disangka saja rumor itu adalah kenyataan, teman-teman. Dan cerita di part ini pun berakhir. Oke, mungkin seluruh pembahasan singkat untuk Alien Kage no Jitsu Kusanya kali ini. Jika kalian suka video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe dan juga share agar gue lebih semangat lagi dalam membuat video dalam channel ini. Terima kasih telah mendengarkan sampai detik ini. Gue Gary Christopher, signing off.